Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang kami banggakan, ada beberapa nikmat yang selama ini telah kita lupakan. Selama ini kita berpikiran bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini yaitu berupa material, jabatan, maupun yang lainnya. Padahal material, jabatan itu hanya segelintir dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ada nikmat-nikmat yang jauh lebih besar dan ini sering kita lupakan. Padahal Rasulullah telah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, "Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi aminan sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi harinya diberikan kesehatan badannya, kemudian diberikan ketenangan pada jiwanya, dan dia mempunyai makanan di hari itu, seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini kita itu sudah diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Bukan berarti ketika seseorang itu mempunyai gaji yang kecil maka dia diberikan nikmat yang kecil. Bukan itu. Dan bukan pula orang yang diberikan harta yang begitu banyak, melimpah ruah, itulah orang-orang yang dicintai, itulah orang-orang yang diberikan nikmat. Bukan pula itu. Tapi ketika seseorang itu tadi diberikan kesehatan badannya, ketenangan batinnya, dan hari itu dia masih bisa makan, maka seolah-olah ini dunia diberikan kenikmatan itu kepada dirinya. Lalu bagaimana jika seseorang mempunyai harta yang begitu banyak, jabatannya tinggi, setara sosialnya di masyarakat pun luar biasa, namun tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak akan bisa dinikmati. Maka tema kita pada hari ini yaitu adalah 3 kenikmatan hidup yang sering dilupakan. Yang pertama yaitu adalah nikmat sehat badan. Nikmat sehat badan ini sungguh luar biasa. Ada suatu cerita, ada seorang kakek tua dan juga nenek lagi di sawah. Mereka lagi bercocok tanam di sawahnya. Kemudian di siang hari istirahat di gubuknya, sang kakek dan sang nenek tadi ini melihat ada seorang yang menggunakan mobil Pajero lewat di pinggir jalan. Apa kata si kakek tadi ini? Kata si kakek tadi, "Lihatlah nek, seandainya kita menjadi orang yang kaya, kita mungkin tidak akan di sawah seperti ini. Mungkin kita bisa menikmati masa senja kita, masa tua kita ini dengan kita mempunyai mobil, kita bisa jalan-jalan segala macam." Ternyata orang yang di dalam mobil tadi itu memang orang kaya, tapi yang nyupir itu pembantunya atau supirnya. Sedangkan orangnya, majikannya itu sedang sakit, diabetes, tidak bisa nyupir, badannya lemas. Singkat cerita, ternyata orang tua bapak yang di mobil ini, dia meskipun kaya raya tapi tidak bisa menikmati hasil kekayaannya. Tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan daging karena kolesterol, tidak boleh makan yang manis-manis karena ada gula darahnya. Dan ternyata semuanya itu tidak bisa dinikmati.
termasuk mobil yang dibelinya pun tidak bisa dinikmati. Ya. Rumah yang begitu besar pun tidak bisa dinikmati. Dan pada akhirnya nikmat kesehatanlah yang paling utama. Karena nikmat sehat ini luar biasa. Orang ketika sehat badannya, sehat akalnya, maka mau makan apapun dibolehkan. Ya. Gak ada larangan makan ini, makan itu, semua dibolehkan. Dan kemudian badan pun bisa menikmati, bisa jalan-jalan, ya. Karena badan sehat, bisa kumpul bareng keluarga karena badan sehat. Nah, kalau kaya tapi nggak sehat, hanya di rumah sakit, hanya isolasi mandiri segala macam, tidak akan ada nikmatnya hidup di dunia ini. Yang kedua yaitu adalah jiwa yang tenang, qalbun salim. Ya, jiwa yang tenang itu merupakan jiwa yang sangat luar biasa, yang ini diidam-idamkan oleh semua manusia. Ketika seseorang bergelimang harta, tetapi hatinya tidak tenang, bahkan tidur pun tidak nyenyak, maka buat apa semua harta itu? Bukankah ketika kita punya harta yang banyak, kemudian kita bisa menikmatinya, otomatis kita juga bisa istirahat dengan tenang. Lalu bagaimana orang yang kaya itu yang kok nggak bisa tidur? Ternyata orang yang kaya ini tidak bisa tidur, tidak tenang hatinya, tidak tenang batinnya, kepikiran hartanya. Kira-kira nanti harta yang saya simpan di berkas belakang itu dicuri sama orang apa enggak? Kira-kira kalau saya keluar pakai mobil baru saya ini, nanti lecet atau enggak mobil saya? Kira-kira nanti kalau saya keluar pakai emas yang begitu banyak, dijamret enggak sama orang? Hatinya enggak tenang. Maka qalbun salim, hati yang tenang ini sangat kita harapkan. Maka ketika berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani, berikanlah ketenangan batin, ketenangan jiwa. Itu harus selalu kita panjatkan doa itu, supaya kita ini hidup penuh dengan kenyamanan. Ketika jiwa tenang, maka semuanya akan berjalan dengan baik insya Allah. Termasuk ibadah pun akan tenang, tidak tergesa-gesa, ya, tidak merasa was-was segala macam. Yang selanjutnya yaitu adalah makanan yang cukup. Ya, dari hadis tadi, yang kita bacakan tadi itu apa? Badan yang sehat, kemudian jiwa yang tenang. Yang ketiga, makanan yang cukup. Makanan yang cukup berbeda dengan makanan yang berlebih. Ya, ketika ingin makan sate, alhamdulillah ada. Itu pas-pasan, artinya cukup. Pas ingin makan pizza, pas ada pizza. Bukan berarti ketika nanti ini ya mau buka puasa di bulan suci Ramadan ini beli makanan, beli sate, beli pizza, beli chicken, beli semuanya dibeli, ya. Minumannya pun begitu, ada es soda gembira, ada es salju, kemudian ada es rumput laut, es campur, es degan, semuanya dicampur. Ini berlebih. Ketika semua dibeli berlebihan, nggak dimakan, mubazir. Maka makanan yang cukup atau makanan pas-pasan untuk perut kita, itulah yang baik. Nah, seberapa banyak sih makanan yang bisa kita makan di perut kita ini? Pasti kita bisa memberikan porsinya. Kita ngerti porsi perut kita ini seberapa. Maka jangan suka mengambil atau membeli makanan yang terlalu banyak, takutnya mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanus sayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu seperti temannya setan. Maka supaya kita nggak jadi temannya setan, jangan suka kita membeli makanan yang berlebih. Ya. Kemudian kita diajarkan oleh Allah, ya oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ini doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar. Fa innahu bi'sad daji'. Karena ia adalah teman tidur yang paling jelek. Jadi ketika kita masih bisa makan dengan kenyang di hari itu, ya, tidak merasa kelaparan, ini seakan-akan nikmat dunia diberikan kepada kita. Yang pertama, badan yang sehat. Yang kedua, jiwa yang tenang, batin yang tenang. Yang ketiga, makanan yang cukup, yang tidak membuat kita merasa kelaparan. 3 nikmat ini diberikan oleh kita, maka kita sudah menjadi orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang seakan-akan diberikan nikmat dunia seisinya.
Maka sekali lagi, mari kita rubah mindset kita bahwasanya nikmat yang diberikan Allah itu hanya berupa material, hanya berupa status sosial, dan hanya strata di masyarakat. Bukan hanya itu, tetapi nikmat sehat, nikmat ketenangan batin, dan nikmat bisa makan makanan secara cukup, itu juga termasuk nikmat yang luar biasa yang patut kita sukai. Inilah anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami secara pribadi dan juga kepada seluruh pemirsa yang budiman. Akhirul kalam, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.